Mari ikut saya. Anak nakal. Kulitku gatal lagi. Nyonya, kali ini, aku pasti tidak akan kalah. Ayo. Jika kamu kalah, lakukan pekerjaan, mencuci pakaian dan memasak. Shira, kali ini, paling banter hasilnya seri. Lumayan, kamu sudah banyak. Nak. Ups. Pedang Nether terkutuk itu datang lagi. Aku sudah bilang sejak lama untuk turun gunung dan menikahi wanita dengan fisik Phoenix surgawi, tapi kau tidak mau mendengarkan. Kamu benar-benar harus menuruni gunung kali ini. Istri, Jangan khawatir, istri gurumu akan memastikan tidak terjadi apapun padamu. itu kamu. Apa yang bagus? Aku sudah mengemasi barang-barangmu. Sekarang pergilah dari sini. Jika kau benar-benar ingin menuruni gunung dan tersambar petir, maka jangan pergi. Aku akan mendaki gunung dan menggali lubang untukmu agar kau bisa berbaring di dalamnya. Agar dia tidak meninggal di rumahku. Tapi di mana aku bisa menemukan wanita dengan fisik Phoenix surgawi? Selain itu, istri tuan, kau adalah wanita Tianfang, jadi kau tidak bisa hanya memikirkan kematian. Aku sudah menemukan satu untukmu. Tapi, oke, jangan lakukan apapun, ingat saja itu. Anda hanya akan menemukan satu wanita dengan tubuh Phoenix surgawi sepanjang hidup Anda. Anda sama sekali tidak boleh tidur dengan wanita lain. Jika tidak, Apakah saya tipe orang yang melakukan sesuatu dengan gegabah? konsekuensinya akan berlipat ganda dan Anda akan mati dengan cara yang jauh lebih mengerikan. Maksudku, begitu kamu memilih seseorang, itu untuk seumur hidup. Meskipun aku menemukan gadis ini untukmu, dia mungkin bukan orang yang tepat untukmu. Anda juga dapat mencari tubuh Phoenix surgawi lainnya. Singkatnya, Anda harus sangat berhati-hati. Baiklah, aku mengerti itu. Aku akan pergi. Istri, jaga diri baik-baik. Oke. Istri guru, muridmu akan merindukanmu.
Jika kamu tidak sanggup berpisah dengannya, maka kamu memang tidak sanggup berpisah dengannya. Mengapa? Wah, itu benar-benar berlebihan. Itu hanya sentuhan di pantat. Tapi hei iya, konon intrik duniawi itu rumit dan hati manusia sangatlah kompleks. Istri, jarum roh surgawi Anda, aku akan meminjamnya untuk sementara waktu. Ups, aku juga tidak tahu seperti apa rupa tunanganku. Vulgar, terlalu vulgar. Wow, tunanganku. Aku berharap tampilannya seperti ini. Aku mati saja. Aku tidak akan menikahi bajingan seperti Song Chengji. Terus bermain. Hei, hei. Hai, cantik. Kita berada di situasi yang sama. Kamu juga mendapat tekanan dari keluarga untuk segera menikah. Istri guru saya ingin saya menikahi seorang wanita yang belum pernah saya temui. Oh, bagaimana jika dia orang yang keras kepala dan bodoh? Aku sangat setuju. Bersulang. Saya kaya. Aku dipaksa menikahi seorang tuan muda dari salah satu dari 4 keluarga besar. Tapi dia benar-benar bajingan. Para tetua ini sungguh keterlaluan. Aku, Suruohan, sudah mati. Aku tidak akan menikahi bajingan Song Chengji itu. Tunggu, kau bilang nama Anda adalah Susuruohan. Ada apa? Tunanganku. Namanya adalah Suruohan. Wow. Adik laki-laki. Keterampilan menggoda Anda. Mungkinkah situasinya menjadi lebih buruk? Aku serius. Aku benar-benar terkutuk. Kecepatan ini terlalu cepat. Saya dibius. Hei nak. Jika Liu ini tidak ingin mati sebaiknya, dia pergi dari sini dan tinggalkan dia di sini. Kenapa katakan tidak? Hahaha. Kau mau mati? Beri aku pelajaran. Apa yang terjadi? Apakah kamu yang melakukan ini? Ah. Hahaha. Kau sedang mencari kematian. Kamu harus mati. Oh.
Jika racun ini tidak dinetralisir dalam waktu 1 jam, jangan melakukan hubungan seksual. Mereka akan meledak dan mati. Untungnya kau bertemu denganku. Darah ayamku bisa menyembuhkan semua racun di dunia. Kalau tidak, Don, kau tak akan punya tempat untuk menangis. Ah. 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 Aku tak sanggup lagi menghadapimu. Apakah kamu seekor anjing? Kamu akan segera menggigit. Apakah dia benar-benar tunanganku? Saat dia bangun besok, izinkan saya bertanya lagi untuk memperjelas. Ups. Oh tidak, ini terbakar. Kamu sudah bangun. Mengapa? Semangatnya terlihat bagus. Sepertinya usaha saya semalam tidak sia-sia. Binatang buas. Anda harus membersihkan nama saya. Apa itu kepolosan? Apa itu kepolosan? Lihatlah darah ini. Darah. Apa yang telah kamu lakukan untukku? Apa, tahukah kamu bahwa aku hanya bisa menikahi satu wanita seumur hidupku? Dan dia harus terlahir dengan kondisi itu? Oh tidak, oh tidak, oh tidak, oh tidak. Omong kosong apa yang kau ucapkan? Salah. Salah. Adalah darahku. Oh. Aku ingat kau dibius di bar tadi malam. Dan aku menggunakan darahku untuk mendetoksifikasi tubuhmu. Aku tidak percaya padamu. Jadi kenapa kau melepas bajuku dan kentut? Kamu melepasnya sendiri. Kau terus berkata, aku tak bisa tidur kalau tak melepas bajuku. Aku tak bisa tidur kalau tak melepasnya, padahal kau sedang melepasnya. Aku tidak percaya padamu. Pergilah ke rumah sakit untuk pemeriksaan sendiri. Oke, kamu tunggu di sini. Aku akan segera periksa. Jika aku mengetahui apa yang sebenarnya kau lakukan padaku, mereka pasti akan menemukan seseorang untuk memukulimu. Sudahlah. Mengapa kamu begitu terburu-buru untuk pergi? Namamu adalah Suruhan, ayahmu. Apakah namanya Sutianhua? Apa urusannya bagimu? Nama tunangan saya adalah Surohan. Saya datang ke Linjang khusus untuk mencarinya. Ini tidak ada hubungannya denganku. Aku bukan Suruhan yang kau cari. Binatang buas. Sudahlah. Atau kunjungi dinasti Song. Temui dia di rumah Han. Mungkinkah itu? Aku benar-benar salah paham padanya. Kita pulang dulu. Dasar bocah nakal. Berani-beraninya kau pulang larut malam. Kamu pergi kemana semalam? Bagaimana Tuan Muda Song akan memandang keluarga kita jika Anda melakukan ini? Akan saya katakan 1000 kali. Bahkan jika saya mati, saya tidak akan pernah menikahi bajingan seperti Song Chengji. Dia tampan dan berasal dari keluarga baik-baik. Banyak gadis ingin menikah dengannya. Dan kau telah memilihnya. Dia hebat sekali. Kenapa kamu tidak menikah dengannya saja? Kamu sudah keterlaluan. Lihat dirimu sendiri. Lihat bagaimana kamu memperlakukan putrimu. Rohana, pernikahanmu adalah hal yang sangat penting.
Kamu tetap harus mendengarkan orang tuamu. Kamu harus menikahi Tuan Muda Song ini, suka atau tidak suka. Kamu harus menikah dengannya, mau atau tidak mau. Ayah, kamu juga menekanku seperti ini. Lebih baik mati saja. Tuan, ada yang tidak beres. Ada seseorang di luar. Seorang pria ingin bertemu dengan seorang pelacur dan mengaku sebagai tunangannya. Tuan Muda Song ada di sini. Silakan masuk dengan cepat. Wanita yang datang bukanlah Tuan Muda Song. Tuan Muda Song, Anda mengusir saya. Nyonya, mari kita bersenang-senang. Dia tidak bisa digerakkan. Dia bukan manusia. Apa yang kau katakan? Ada 8 petugas keamanan dan kau hanya punya 1 orang. Apa yang harus kulakukan dengan kalian? Tunangan Luhan. Mungkinkah itu dia? Tidak disebutkan bahwa namanya adalah Lufan. Ini benar-benar dia. Orang tua itu memberinya petunjuk sebelum pergi. Pernikahan yang dijodohkan untuk Ruohan. Aku ingat sekarang, itu dia. Bagaimana dia sampai pada kesimpulan ini? Tidak apa-apa, aku akan menjemputmu. Kamu di mana? Tidak perlu. Aku sudah di sini. Saya di sini. Pak, ini dia. Anak ini terlihat seperti anak miskin dan pelit. Bagaimana orang tua itu bisa mengatur pernikahan seperti itu pada waktu itu? Itu kamu. Anda. Kenapa kamu di sini? Ini rumahku. Tentu saja aku di sini. Rumahmu? Wow, kamu masih bilang kamu bukan tunanganku. Kemarin kupikir dia hanya mengatakannya secara santai, tapi aku tidak menyangka. Siapa tunanganmu? Xiaofan kan? Ayo, Xiaofan, silakan duduk dulu. Paman akan membuatkanmu secangkir teh. Apakah kamu benar-benar ingin putrimu menikahi pemuda miskin itu? Apa yang kamu tahu? Bagaimana jika anak itu sebenarnya anak orang kaya yang tersembunyi? Bahkan lebih berkuasa daripada keluarga Song pada waktu itu. Apa yang dikatakan keluarga Song Anda masuk akal? Oke, saya akan memeriksa area itu dengan lebih teliti nanti. Oh, si putih kecil. Cobalah. Kami menggunakan darah naga terbaik. Terima kasih, Bibi. Xiaofan, berapa umurmu tahun ini? 22. 22 tahun, astaga. Ketika saya berusia 22 tahun, aku sudah menjadi wakil presiden perusahaan kita, astaga. Xiaofan adalah seorang pemuda tampan. Di mana Anda bekerja? Ini aku. Dianggap sebagai pekerjaan yang fleksibel. Oh, itu aja. Anak muda ingin bersenang-senang beberapa tahun lagi. Kurasa orang tua Xiaofen sudah menyiapkannya untuknya. Apakah dianggap sebagai bisnis keluarga jika seseorang mewarisinya secara langsung ketika saatnya tiba? Istriku. Mereka meninggalkan sebidang tanah untukku. Ah, dia memberitahuku. Jika dia tidak bisa mendapatkan pekerjaan, saya akan kembali.
Hanya bertani. Bertani? Ya, Kamu minum apa? Bagaimana kalau kita minum es teh? Tante. Anda... Apa artinya? Nah, ibu tidak menertawaimu. Bibi, keluarga Sukami berada di Lin. Jiang dianggap sebagai orang yang memiliki kedudukan cukup tinggi. Apakah kamu pantas menjadi putriku? Kenapa kamu tidak buang air kecil dulu dan bercermin? Di rumah Lin, dia cukup berpengaruh. Mustahil. Hei, berani-beraninya kau bicara seperti itu. Keluarga Sukami tidak layak mendapatkan perhatian Anda. Tidak. Saya tidak menargetkan keluarga Sun Anda. Maksudku, seluruh kota Zhangzhou, bangsawan kaya. Semuanya omong kosong. Tinggal tasku. Semuanya omong kosong. Hei, Kata-kata itu diucapkan oleh istri majikan saya, bukan saya. dasar bajingan. Baiklah, kau bisa mengatakan apapun yang kau mau. Katakan lebih sedikit, Xiaofan. Jangan ambil hati kata-kata bibimu. Dia merasa kurang sehat beberapa hari terakhir ini. Saya sedang tidak enak badan, Paman. Saya seorang praktisi pengobatan tradisional Tiongkok. Saya perhatikan bahwa darah dan energi bibi saya sangat baik. Dia sepertinya tidak sakit. Karena kamu bilang bibi sedang sakit, jadi dia hanya sakit, aku tidak peduli. Kaulah yang sakit. Beraninya kau bicara seperti itu. Cukup sudah. Apakah Anda bahkan punya hak untuk menyela? Xiaofan, oh astaga, pernikahan ini. Dia tidak main-main. Paman sebagai seseorang yang pernah mengalami hal itu. Kenapa kamu tidak mendengarkan pendapat pamanmu? Begitu katamu. Kamu dan Rohan kita. Pernikahan ini diatur oleh kakeknya saat itu. Itu hanya lelucon. Astaga, kita hidup di zaman apa sekarang? Siapa yang masih mengatur perjodohan untuk anak-anak di zaman sekarang ini? Selain itu, sejak zaman kuno, pernikahan selalu menekankan kesesuaian status sosial dan kondisi ekonomi. Jika mereka tidak cocok, maka pernikahan ini tidak akan terjadi. sekalipun mereka akhirnya menikah dan hidup bersama, ini juga tidak akan senang. Apakah kamu berpikir begitu? Meskipun saya tidak mengenalnya, namun komentar sarkastik orang tua saya, mereka sama sekali tidak memiliki sopan santun atau tata krama sosial. Bertahun-tahun telah berlalu, kami juga tidak menyangka hal itu akan terjadi. Kamu benar-benar menganggap ini serius? Saya merasa akan lulus baik jika dilakukan dengan cara ini. Dengan baik, Paman akan memberimu 5.000 yuan sebagai tanda penghargaan. Kompensasi atas penderitaan emosional Anda selama bertahun-tahun. Bagaimana menurutmu? Bagaimana menurutmu? Menjadi begitu? Tidak perlu uang. Simpan saja untuk kalian berdua. Jika kelak kamu tidak mampu makan, anggap saja aku Lufan. Amal yang diberikan kepada Anda. Apa maksudmu? Istri majikan saya pernah berkata bahwa sepanjang hidup saya, dia hanya bisa menikahi satu wanita. Lebih karena itu kami menanggapi masalah ini dengan sangat-sangat serius. Saya baru saja mempertimbangkan apa yang Anda katakan. Itu memang masuk akal. Pernikahan memang selalu menekankan kesamaan status sosial dan kondisi ekonomi. Kalian, keluarga kecil Lin Jiang. Kamu sebenarnya tidak cukup baik untukku dan sangat mengganggu. Aku sungguh tidak cukup baik untukmu. Sangat jauh. Kita tidak pantas mendapatkannya. Maksudmu, keluarga Sukami tidak pantas untukmu. Itu benar. Pernikahan ini bisa dibatalkan. Saya akan merobek salinan akta nikah yang masih ada di tangan keluarga Anda. Kamu bisa melakukannya. Segala sesuatu yang perlu dikatakan telah dikatakan. Jika tidak ada yang salah, beritahu saya dulu. Anda berdiri diam. Pernikahan keluarga Sukami. Apa kau pikir kau bisa begitu saja mundur? Aku tidak bisa dihentikan jika aku ingin pergi. Kamu boleh pergi jika mau, tetapi kamu harus mengingat pernikahan ini.
Keluarga Sulah yang menyerah padamu, bukan kamu. Kami tidak peduli. Itu terserah kamu. Cukup. Sudah kubilang aku lebih memilih mati daripada menikahi Song Chengji. Jadi lupakan saja ide itu. Hei, kau, apa yang saya takuti? Oh sayang. Dia ingin menikahi Lu Fen. Kau sudah keterlaluan. Beraninya kau menikahi anak laki-laki malang ini. Apa yang akan kau lakukan? Lu Fen, ayo pergi. Ham putriku. Mengapa? Apa maksudmu? Kau membawaku kemana? Aku minta maaf padamu karena telah menyelamatkanku kemarin. Orang tuaku tadi bersikap kasar padamu. Saya menyampaikan permintaan maaf kepada Anda atas nama mereka. Aku tak peduli dengan hal lain lagi sekarang. Aku ingin menikahimu. Kawin? Berhenti bercanda, oke? Haha. Aku tidak bercanda. Aku serius. Songhan, aku baru saja memutuskan pertunangan kita di depan orang tuamu. Aku tahu kau pergi karena marah. Tidak. Aku tidak marah. Kami memang tidak cocok. Apa yang salah denganku? Suruohan? Apakah dia tidak sesuai dengan seleramu? Penampilanmu baik-baik saja. Bukan sosok yang baik. Tipe tubuh seperti apa yang kamu sukai? Saya suka itu. Gelombang besar. Melambai. Saya berusia 36 hari. Standar minimum saya adalah E. Aku masih bisa makan pepaya. Aku masih punya ruang untuk berkembang. Membosankan. No, kamu juga adalah orang baik. Hanya saja, kami berdua memang tidak cocok. Aku akan menemukan belahan jiwaku, jadi tolong jangan menghalangiku, oke? Aku tidak percaya. Anda datang ke sini dengan tujuan menikah? Jika tidak, Satu-satunya alasan kau tidak mencariku hari ini adalah karena kau memiliki fisik Phoenix surgawi. tubuh Tianfeng. Apa itu? Tubuh Tianfeng. Apa itu? Gaya Tianmeng juga dikenal sebagai gaya Ziyin. Itu adalah seorang gadis yang bagan kelahirannya seluruhnya menggunakan nada 8 karakter. Tubuh Phoenix hari itu. Apa gunanya bagimu? Ini bisa menyelamatkan hidupku. Oke, saya mengerti. Mari kita selesaikan urusan administrasinya sekarang. Suruhan. Apa kau sudah gila? Aku sudah bilang kita tidak cocok. Saya tidak peduli. Tadi malam, aku sudah tidur denganmu. Kamu harus bertanggung jawab atas diriku. Siapa sih yang tidur denganmu? Anda harus berbicara dengan suara hati nurani Anda. Sejujurnya, sama saja. Kamera hotel itu. Namun, karena kita hanya punya satu kamar. Aku sama sekali tidak bersalah. Kau berhenti mengancamku. Tunggu. Apakah kamu menginginkan seorang gadis seperti yang kamu gambarkan? Yang bagan kelahirannya seluruhnya dalam bahasa Mandarin. Izinkan saya mengenalkan Anda kepada seseorang. Anda menganggapnya serius. Gadis-gadis yang mengetahui pengucapan lengkap dari 8 karakter. Benar. Semangka?